Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Itawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Itawa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Pada kesempatan kali ini spesial kami akan memberikan informasi mengenai sistem perawatan, menu makanan. Jadi menu makanan kambing PE. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE, bisa ditonton videonya sampai habis. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat. Karena apa? Karena sangat banyak sekali dari sahabat kita semuanya yang mengeluhkan kadang-kadang perawatan kambing PE itu gimana, Pak De? Terus untuk menu makannya itu gimana? Itu sangat banyak sekali. Karena apa? Karena takutnya mungkin kambingnya agak mahal, nanti kalau misal tidak bisa merawat, yang jelas hasilnya bisa tidak memuaskan seperti itu, dan harga jualnya pun bisa menurun. Jadi mungkin sangat banyak juga karena hal seperti itu ditakutkan, dikhawatirkan sahabat-sahabat semuanya yang mungkin masih pemula baru terjun. Jadi kali ini mungkin kami akan memberikan sebuah tip cara yang paling simpel teman-teman semuanya. Jadi paling simpel dan sangat mudah sekali. Dan kemungkinan besar, jadi untuk sistem seperti ini sangat banyak yang bisa mengerjakannya. Jadi saya yakin walaupun kita sibuk, walaupun kita repot, walaupun kita istilahnya sinambi bekerja, saya yakin semuanya pasti bisa menjalankan atau mempraktekkan atau mengerjakannya. Karena ini sangat mudah dan sangat simpel sekali. Karena kadang-kadang sangat banyak juga yang istilahnya bilang tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan karena apa? Urusan yang lain, ada kerepotan seperti itu, ada kesibukan seperti itu, jadi sangat banyak. Tapi yang jelas untuk cara kami seperti ini, insya Allah sangat mudah sekali diterapkan, dikerjakan, dipraktekkan. Nanti kalau tidak percaya bisa dipraktekkan di kandang, di rumah sendiri. Jadi untuk perawatannya, teman-teman semuanya, untuk perawatan itu sebenarnya sangat mudah sekali kalau kita sudah memahami. Tapi kalau kita memang belum memahami, memang sangat sulit sekali. Itu sangat sulit. Jadi untuk perawatan khususnya di kandang kami, dan ini pun juga khusus untuk sahabat Samudra semuanya yang istilahnya punya kesibukan, punya istilahnya kerepotan, kerjaan lain mungkin seperti itu, bisa diterapkan nanti dikerjakan setiap pagi teman-teman semuanya. Jadi harus diingat, setiap pagi mungkin kambing kita malamnya pasti sudah dikasih hijauan. Jadi untuk malam pasti sudah dikasih hijauan. Dan untuk setiap pagi kita bersihkan dulu kandang kita. Jadi kita bersihkan, kita sapu tempat makanan, kita bersihkan dulu. Seperti itu pertama-tama yang mungkin harus kita kerjakan. Jadi pertama-tama kita bersihkan tempat makanan biar bersih. Dan kedua, kita kasih comborannya, bukan, kita kasih rambanan sedikit. Jadi setelah kita bersihkan tempat makanan, baru kita kasih rambanan sedikit. Tidak perlu banyak, sedikit saja, tidak perlu banyak. Karena apa? Karena kalau kita belum kasih rambanan, kadang-kadang kalau langsung kita combor ada yang bermasalah seperti itu. Jadi lebih baik, lebih bagus kita kasih rambanan sedikit dulu, setelah itu baru kita combor. Tapi kalau memang malam sudah dikasih rambanan full banyak, pagi tidak perlu dikasih rambanan, langsung saja kita bersihkan, terus kita kasih comboran. Dan untuk rambanan bervariasi, tinggal di sekitar Anda saja. Jadi untuk rambanan terserah mau daun apa, rumput apa, terserah, itu bebas. Tinggal yang ada di sekitar Anda semuanya apa, silahkan, seperti itu. Jadi sangat gampang. Dan setelah pagi istilahnya kita mungkin bersihkan tempat makanannya, kita kasih menu comboran. Kenapa kita kasih menu comboran teman-teman semuanya? Karena untuk kambing itu rata-rata memang identik semuanya memakai rumput hijauan. Tapi kalau kita tidak kasih gizi atau protein, mungkin saja tidak cukup. Istilahnya untuk proteinnya kurang seperti itu. Jadi alangkah bagusnya kalau kita kasih comboran walaupun seporsinya sedikit, tapi harus rutin seperti itu. Dan untuk cara ini mungkin bisa diingat-ingat. Jadi kami memakai cara sistem, saya kasih kelecepan kedelai.
Jadi saya kasih klecepan kedelai. Jadi mungkin cetem dele atau klecepan kedelai mungkin sangat banyak di daerah-daerah Anda, karena apa? Klecepan kedelai itu mungkin stoknya sangat banyak sekali. Di daerah-daerah tertentu juga sudah banyak. Jadi bila misal Anda bingung mencari, nanti tinggal ketik saja di Google, sudah muncul nanti penjual istilahnya klecepan kedelai seperti itu, sangat gampang. Dan itu pun berbentuk kering, jadi bisa diawetkan. Bisa diawetkan mungkin bahkan sampai 1 bulan seperti itu, 2 bulan seperti itu bisa diawetkan. Karena berbentuk kering, jadi aman untuk jangka panjang. Itu yang paling mudah dan paling istilahnya paling simpel. Kita punya stok pakan lama seperti itu untuk comborannya. Jadi klecepan kedelai kita kasihkan sedikit-sedikit saja teman-teman semuanya. Klecepan kedelai kita kasihkan sedikit-sedikit saja. Istilahnya mungkin kalau untuk porsi kambing 15 ekor misal. Jadi kambing 15 ekor itu kita kasih saja mungkin 4 gayung atau 5 gayung. Kita kasihkan kering, tidak perlu dikasih air, jadi kering saja. Misal nanti istilahnya dikasih air nanti membasahi tempat makanan, jadi dikasihkan kering saja. Karena apa? Tidak dikasih wadahnya di tempat makanan, jadi harus kering. Itu yang istilahnya cara kami yang paling simpel teman-teman. Jadi kalau kita memang ada waktu longgar, bisa dikasih air, diaduk, nanti dikasih wadah sendiri-sendiri biar tidak berceceran seperti itu, biar rapi tempat makanannya. Jadi ini yang paling simpel. Saya bilang tadi paling simpel dan paling praktis dan paling mudah dikerjakan. Klecepan kedelai kering bisa ditaruh dikasihkan ke tempat makanan sedikit-sedikit saja. Seperti ini, misal. Jadi saya kasih seperti contohnya seperti ini, saya kasihkan sedikit-sedikit berbentuk kering. Nah, ini nanti kalau sudah istilahnya mungkin mencapai 70% dimakan, tinggal 30%. Jadi kalau sudah tinggal 30%, istilahnya tinggal tidak terlalu banyak, tinggal sedikit, baru kita kasih ampas tahu sedikit. Kita aduk seperti ini. Jadi kita aduk dan jadinya seperti ini. Karena apa? Karena untuk klecepan kedelai itu berbentuk kering, serbuk kadang-kadang. Kalau kita tidak kasih ampas tahu seperti ini, kadang-kadang terlalu berceceran. Jadi terlalu berceceran kayak ada debu. Kalau kita kasih ampas tahu, kita aduk seperti ini, akhirnya nanti debu mungkin yang lembut-lembut itu bisa nempel di ampas tahu. Jadi nanti akhirnya bisa dimakan sampai habis bersih. Seperti itu untuk cara kerjanya. Ini yang mungkin paling simpel sekali teman-teman semuanya. Kita kasih cukup klecepan kedelai kering sedikit-sedikit saja. Karena apa? Untuk protein ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang terpenting kita kasih setiap hari rutin, tiap pagi seperti itu. Jadi misal 15 ekor mungkin cukup klecepan kedelai 1 ember 15 ekor itu, dan ampas tahu juga 1 ember sudah cukup. Itu buat porsi 15 ekor kambing betina-betina. Jadi 15 ekor itu bisa dikasih 1 ember klecepan kedelai dan 1 ember ampas tahu. Itu sudah sangat cukup sekali setiap pagi. Dan untuk penyajiannya seperti itu, kita kasihkan klecepan kedelai dulu seret seperti ini. Nanti kalau sudah dikasihkan langsung dimakan sama kambingnya. Setelah itu kalau sudah hampir habis baru kita kasih ampas tahu. Jadi kita sangat ringan sekali mengerjakannya. Kita sangat mudah sekali mengerjakannya. Nanti misal sudah bersih, sudah habis, baru kita bersihkan tempat makanannya. Kenapa kalau kita bersihkan? Karena kalau tidak dibersihkan nanti kadang-kadang ada jamur, kadang tempat makanannya basah bisa rusak seperti itu. Jadi untuk menghemat biar tempat makanan tidak cepat rusak, harus kita sapu, kita bersihkan kalau sudah selesai seperti itu. Itu yang harus kita kerjakan setiap pagi selepas ngasih comboran ke kambing kita. Jadi untuk porsi mungkin tidak terlalu banyak porsinya, jadi jangan terlalu banyak untuk porsi, karena untuk klecepan kedelai itu proteinnya sudah tinggi dan kita kasih ampas tahu sedikit. Yang terpenting untuk comboran itu rutin teman-teman. Jadi setiap pagi kita kasih comboran rutin.
Dan nanti sore baru kita kasih lagi rambanan. Seperti itu. Untuk comborannya itu sangat ringan sekali sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang untuk perawatan kambing BE tidak mahal, Made. Biayanya tidak mahal. Mahal itu tergantung kita yang mengerjakan, kita yang memproses. Jadi kalau Anda istilahnya tidak pandai-pandai untuk memproses, menyajikan dengan porsi yang tepat, ya saya yakin sekali Anda semuanya pasti mengalami pembengkakan di modal biaya rawat seperti itu. Itu yang harus diingat. Dan kedua, kalau Anda tidak cerdas, Anda tidak bisa menyajikan dengan praktis, simple, Anda pun juga pasti nanti kerepotan sendiri. Anda mungkin ngeluh, sibuk, capek, terlalu banyak kerjaan seperti itu yang mungkin sangat banyak diluhkan. Padahal untuk penyajian, untuk pola comboran, menu comboran itu sangat mudah dan simpel sekali, tidak sulit dan tidak lama. Kita sangat ringan, taruhlah dengan kita beternak 10 ekor, 15 ekor itu kita kerjakan nyombor itu cuma butuh waktu mungkin setengah jam sudah selesai. Jadi cuma butuh waktu setengah jam itu sudah selesai teman-teman semuanya. Jadi tidak lama, paling lama mungkin 1 jam, itu 15 ekor untuk ngasih comborannya. Jadi taruhlah untuk kita membersihkan tempat makanan, kita membersihkan kandang sambil ngasih comboran, taruhlah maksimal 1 jam untuk proses waktunya. Jadi insya Allah kalau kita masih ada waktu, kita bisa sisihkan, sempatkan untuk istilahnya merawat kambing, memproses kambing seperti itu dalam beternak. Jadi daripada waktu kita buang, yang jelas kita gunakan sebaik mungkin waktu kita. Kita cukup taruhlah 1 jam maksimal seperti itu. Dan kenapa saya kasih comboran kelecepan kedelai teman-teman semuanya? Karena kelecepan kedelai itu sudah ada protein yang tinggi seperti kedelai, dan ada misalnya kulit kedelai itu mungkin masih zona aman. Ada kedelainya sedikit dan kulitnya. Yang utama kan kulitnya. Kelecepan kedelai itu maksudnya ari kedelai. Jadi beda dengan jagung. Kalau jagung kita selip beda, itu murni bukan kulitnya tapi isinya. Kalau ini kelecepan kedelai itu kulitnya kedelai. Jadi bukan kedelainya tapi ada kedelainya juga. Jadi untuk protein sangat bagus dan tinggi. Misal Anda semuanya tidak bisa mencari kelecepan kedelai, mungkin bisa dikasih jagung, dikasih bekatul, polar seperti itu sangat mudah sekali, sangat banyak macamnya untuk pola menu makanan itu sangat banyak. Bisa jagung, bisa kelecepan kedelai, bisa polar, bisa bekatul, semuanya bisa. Artinya untuk menu comboran bisa, seperti ketela itu juga bisa, itu sangat mudah. Ketela kering juga ada, yang istilahnya yang diserowot itu juga bisa, itu dikasihkan sedikit-sedikit. Nanti setiap pagi rutin dikasih seperti itu juga sangat mudah sekali. Jadi untuk penyajiannya yang paling diutamakan kita harus simple, tidak perlu terlalu istilahnya repot untuk menyajikannya. Yang paling praktis, yang paling simpel seperti apa kita pikirkan, kita cari bahannya yang paling mudah. Jadi kita tidak terlalu capek seperti itu, semua bisa kita kerjakan dengan bagus dan lancar seperti itu. Dan nanti untuk perawatan yang lain, ini khusus untuk menu comboran saja. Jadi untuk perawatan yang lain, kalau kita sudah istilahnya memproses, mengasih menu comboran dengan rutin, dengan bagus, nanti setiap 5 hari sekali, 3 hari sekali, 1 minggu sekali kambing harus dimandikan biar bersih, biar sehat, kulitnya sehat, bulunya bagus, bersih seperti itu. Jadi selain kita mengasih rambanan, kita harus ngasih comboran rutin walaupun sedikit porsinya. Dan ketiga, kita mandikan dengan rutin juga 1 minggu sekali, 5 hari sekali seperti itu kita rutinkan mandi. Insya Allah nanti hasilnya pasti bisa maksimal seperti itu. Jadi mungkin bisa dipraktekkan teman-teman semuanya, bisa dipraktekkan, bisa dicoba, dicari bahan yang sangat mudah saja untuk comboran. Jadi tidak perlu cari yang susah-susah, dicari yang sangat mudah saja. Untuk pakai jagung pun juga bisa, jagung menir itu juga bisa dikasih sedikit-sedikit. Nanti dicampur kelecepan kedelai juga bisa. Jadi sangat mudah sebenarnya. Tapi yang terpenting jangan banyak dulu mengasihnya.
sedikit saja, karena sedikit saja sebenarnya sudah sangat cukup. Jadi sudah sangat cukup walaupun sedikit, karena kita ngasihnya rutin setiap pagi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah selesai kita combor, kita bersihkan yang rapi, tempat makanannya kita bersihkan biar rapi, biar bersih seperti itu, tidak rusak untuk tempat makanan. Nanti kalau sudah kita selesai ngasih makan comboran, pasti kambingnya sudah nyaman dan kenyang. Nanti hasil setelah nyaman baru kita, kalau sudah tempat makanan kita bersihkan, kambingnya pasti semuanya istirahat seperti itu. Jadi kambing itu juga butuh istirahat, setelah makan harus istirahat, nanti biar pembentukan daging seperti itu lebih cepat. Nanti kalau misal kita tidak teratur ngasih makannya, yang jelas kambing itu tidak ada istirahatnya. Itu sama halnya untuk pembentukan daging juga sangat berbeda, bermasalah seperti itu. Jadi ada waktunya kita ngasih makan, ada waktunya istirahat untuk kambing sendiri, sama. Jadi mungkin seperti itu. Cara yang sangat mudah, simple, kita ngasih comboran, kita istilahnya untuk perawatan kambing seperti apa. Jadi sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Bisa dipraktekkan. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Samudra semuanya. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.